Baik, kita kembali lagi sahabat-sahabat sekalian di podcast Bawaslu Kota Palu, dan pada hari yang sangat berbahagia ini kita kedatangan tamu yang sangat layak untuk membahas topik-topik yang ada dalam podcast ini. Tapi sebelum itu saya ingin kita semua mengetahui bahwa pemilu dan pilkada telah usai. Tentu seluruh lembaga negara telah melaksanakan kinerjanya mereka sebagaimana mestinya. Nah, di satu sisi dengan selesainya tahapan pemilu dan pilkada tentu menjadi salah satu pertanyaan penting di masyarakat bahwa apakah masih ada yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga negara seperti Bawaslu. Nah, untuk menjawab hal itu, maka tidak perlu lagi berpanjang lebar. Bersama saya sudah ada Pak Durahim. Ya, Selamat datang Pak di selamat datang. Makasih podcast ini. undangannya. Nah, baik Pak Rahim, ini dari Kasubag, Pengawasan. Kasubag Pengawasan Ya, Bawaslu Kota Palu. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu sosok yang sangat banyak terlibat dalam hal-hal teknis pengawasan. Nah, untuk itu kita akan membongkar dan membedah hal-hal apa yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palu saat ini. Nah, Pak Rahim, ya, ini sangat menarik. Tahapan sudah usai, tetapi banyak masyarakat yang ya, bertanya, apa sih yang dibuat oleh kita ini di Bawaslu Kota Palu? Nah, ya. gimana? Terima kasih. Tentunya memang yang jadi pertanyaan umum di masyarakat bahwa pasca tahapan, pasca pemilu atau setelah selesainya pelantikan, apa sih yang dikerja oleh Bawaslu? Nah, yang pertama mungkin dari sisi sekretariat tentu ada pertanggungjawaban keuangan. Karena di pemilu kemarin tentu kita memakai dana APBN. Nah, itu harus kita selesaikan. Nah, di pilkada kemarin juga kita menggunakan dana hibah atau APBD. Baik. Nah, beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita telah mengembalikan dana ke Pemda senilai 2,6 miliar 2,6 miliar. dari 14 miliar dana yang hibah dari Pemkot Ya, Kota Palu. Nah, tentunya juga harus diselesaikan juga sisi pertanggungjawaban itu dari tugas umum dari Pak Sekretariat. Nah, terus di sisi pengawasan, nah tentu Bawaslu punya beban atau masih punya tanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu, khususnya di bidang partisipatif. Karena bercermin dari pemilu kemarin tentu masih ada kekurangan, misalnya saja di partisipatif masyarakat. Nah, itu sempat menjadi bahan pembicaraan juga. Nah, di non tahapan ini tentunya tugas Bawaslu, khususnya di apalagi divisi saya pengawasan yang mengampu terkait dengan partisipatif dan humas, eh, humas dan hubal. Nah, itu sangat berperan di untuk memberikan edukasi informasi kepada masyarakat bahwa pemilu itu seperti ini loh. Nah, pemilu ini harus menjadi tanggung jawab bersama kepada seluruh elemen masyarakat. Karena mengingat permasalahan pemilu, ya kembali lagi bahwa ini gawaian seluruh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih, bukan gawaian penyelenggara toh. Jadi tanpa adanya pengetahuan, tentunya akan terjadi miskomunikasi terhadap tindakan-tindakan yang terjadi di masyarakat. Saya kira itu di pembuka. ya. Oke, itu sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Rahim, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada beberapa hal yang telah disampaikan tadi. Salah satunya adalah Bawaslu Kota Palu saat ini itu sedang sibuk untuk mengurusi terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah yang telah diberikan sebelumnya oleh pemerintah daerah Kota Palu. Nah, selain daripada itu tadi menyambung soal tupoksi dari Pak Rahim sendiri sebagai seorang kepala subbagian di Bawaslu Kota Palu. Nah, ini menarik soal partisipasi pemilih. Nah, Iya, berkaitan dengan partisipasi pemilih ini, kita ketahui bersama bahwa pada pemilu dan pilkada kemarin ada perbedaan besar iya, khususnya di Kota Palu. iya, Nah, betul.
di pemilu kemarin tingkat partisipasi itu mencapai angka 80%. Nah, Ya. sedangkan di pilkada itu hanya 60%. Nah, eh, dari Parahim sendiri ini memandangnya seperti apa? Ya, kalau kita berkaca kejadian kemarin, tentunya khususnya terkait dengan partisipatif di hari H Ya. atau partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, ada beberapa faktor. Kita tarik ke belakang, misalnya di masa tahapan pemilu dan pilkada itu ada perbedaan. Penetapan DPT di pemilu itu di bulan 6 tahun 2023. Sementara pelaksanaan pemilu di Februari 2024. Ya. Jadi ada masa sekitar 8 bulan untuk melakukan perbaikan data yang tidak masuk DPT untuk menuju ke DPTB dan DPK. Itu 8 bulan waktunya. 8 bulan. Nah, terus di pemilihan kemarin itu penetapan DPT-nya itu cuma berkisar 2 bulan dari penetapan DPT ke hari H. Jadi 2 bulan. Jadi tentu sangat jauh perbedaan persiapan terkait dengan pemutahiran data pemilih. itu. Belum lagi di masyarakat terjadi adanya perpindahan. Ini kan masyarakat berpindah, ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang sudah berumur 17 tahun dia harus punya KTP, tapi belum mengurus KTP. Nah, itu masuk sebagai daftar pemilih menambah presentasi jumlah yang tidak ikut berpartisipasi memberikan hak suaranya. Misalnya yang di pemilu dia belum masuk 17 tahun, tapi di pilkada sudah masuk 17 tahun. Nah, tentunya dia kan menambah presentasi yang tidak ikut menggunakan hak pilihnya. Begitu. Jadi banyak faktor yang terjadi di masyarakat. Belum lagi yang banyak kita temui bahwa yang sudah meninggal itu kan tercatat masih hidup selama dia tidak mengurus akte kematian. Nah, pihak terkait misalnya Dinas Dukcapil tentunya tidak berani dalam menghapus data kematian tanpa adanya permohonan dari keluarga yang meninggal dunia untuk mengurus akte kematian, sehingga dihapus dari sistem kependudukan calon pemilih ini. Jadi kematian juga orang yang meninggal tanpa mengurus dokumen tersebut akan menambah presentasi juga tidak 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 menggunakan hak pilih masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi banyak faktor sebenarnya yang terjadi di masyarakat umum. Nah, untuk di penyelenggara sendiri, khususnya kita bicara tentang KPU dan Bawaslu, tentunya masyarakat kadang tidak mau tahu bahwa tugas kamu ini loh, tugas kamu ini. Ya, kita harus menerima, masyarakat cuma menerima. Loh, kenapa turun? Kenapa naik ini? Nah, itu. Nah, di yang jadi pertanyaan kemarin kan di pilkada, karena penurunan dari 80 ke 60. Nah, dari pilkada itu di Bawaslu sendiri dalam melakukan pengawasan, KPU telah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada di tanggal sekian dengan syarat-syarat sekian. Bahkan menyebar undang memanfaatkan memberdayakan daripada lurah dan struktur pemerintah yang ada di Kota Palu, tokoh-tokoh masyarakat, RT disampaikan ke masjid bahwa TPS ini ada di sekitar sini. Itu. Nah, memang di Bawaslu sendiri sudah di sisi Bawaslu sendiri melakukan sosialisasi dalam bentuk sosialisasi langsung tatap muka. Ada beberapa sosialisasi misalnya kepada ketua RT, kepada ibu-ibu majelis taklim. Bahkan kita melakukan MOU dengan media dan beberapa OKP, organisasi kepemudaan. Nah, itu salah satu usaha. Dan untuk media sendiri, kemarin kita membuat baliho disebar di 8 kecamatan, brosur. Nah, itu ada beberapa kegiatan yang memang sifatnya untuk masyarakat. Senam sehat juga sempat kita buat kemarin. Nah, itu semua untuk memberikan nuansa bahwa pilkada ini milik kita bersama gitu. Dan masyarakat juga mengetahui kapan harus datang ke TPS, apa persyaratannya supaya masyarakat mempersiapkan diri. Tapi ya namanya masyarakat ya kembali lagi ke diri sendiri. Nah, itu mungkin. Nah, ini masih berkaitan dengan partisipasi
pemilih tadi yang hanya mencapai angka 60%. Ini kan menjadi satu hal yang penting tentunya, karena biar bagaimanapun partisipasi pemilih itu menjadi hal yang paling fundamental dalam pelaksanaan pemilu maupun pelaksanaan pilkada. Nah ini dalam banyak berita yang coba saya rangkum ini, nah mungkin ini bisa kita coba bahas lebih dalam lagi. Nah ada dua hal yang menjadi bersinggungan terkait dengan persoalan partisipasi pemilih yang rendah di Kota Palu selama pilkada kemarin. Nah, yang pertama adalah soal TPS yang jumlahnya dikurangi. Yang kedua adalah tidak optimalnya dalam pendistribusian formulir pemberitahuan. Nah, bagaimana pada saat kemarin itu Pak Rahim hasil pengawasan dari kita di Bawaslu Kota Palu ini? Ya, terima kasih. Memang betul bahwa permasalahan TPS kemarin itu menyusut sampai dengan 52% kalau nggak salah tepatnya. Dari 172 menjadi 507 TPS. Nah, jadi pada saat pilkada artinya pemilu saja ada yang jauh TPS, apalagi pilkada. Karena dengan menyusutnya TPS tentunya radius daripada masyarakat untuk memilih itu akan semakin jauh. Nah, yang jadi bahasan kemarin diskusi dengan KPU bahwa jauh ini bagaimana sih pengertian? Ada beberapa hal yang harus dipahami bahwa menurut teman dari KPU sana bahwa jauh itu selama bisa diakses itu belum tentu jauh. Ini dalam pengertian KPU. Ya, dalam pengertian KPU, dalam pengertian Bawaslu. Nah, dalam pengertian Bawaslu bahwa jauh itu berarti dia harus TPS yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Itu yang harus. Jangan sampai dia melintas, misalnya dia melewati 2 TPS. Nah, itu adalah jauh, kategori jauh bagi kita. Yang pertama, yang kedua bahwa dalam satu keluarga itu mereka tidak boleh meninggalkan berpisah dengan keluarganya dalam satu kakak. Ya, satu kakak jangan dipecah. Jangan dibuat dalam TPS. Ada istrinya di TPS 1, suaminya TPS 2, anaknya TPS 3 begitu. Jadi kemarin memang bukan agak sulit. Memang begitulah adanya karena faktor geologis juga. Misalnya walaupun dekat tapi ada sungai di tengahnya, itu akan dihitung jauh. Jadi dia harus mencari jalan dia harus dipindahkan ke TPS walaupun jauh tapi bisa diakses. Ada kejadian kemarin karena kemarin TPS terpencil itu ada 6, ada di Pantulan Boya, ada di Kawatuna sana. Nah, ini saya potong di sini. Nah, karena ini menarik. Artinya semula ada rancangan persebaran TPS serta jumlah persebaran dan jumlahnya. Nah, pada saat tahapan penyusunan susunan TPS itu, apa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Palu saat itu? Ya, tentunya di Bawaslu Kota Palu itu mengedepankan pencegahan. Kemarin kita sudah buat imbauan terkait dengan bagaimana pemilih itu tidak melewati TPS lain seperti tadi yang saya bahasakan. Artinya dia harus TPS yang terdekat dengan rumahnya. Nah, yang kedua, imbauan itu TPS agar tidak berpisah dengan keluarganya. Dalam satu kakak mereka harus satu TPS. Itu dari sisi kita Bawaslu untuk mencegah. Terus yang kedua, pengawasan langsung misalnya. Kemarin ada juga permasalahan terkait dengan TPS baru yang di Perumahan Tondok 2 itu kan ada 300 kakak. Nah, tapi hasil pertemuan dengan RT dan masyarakat di sana bahwa mereka memilih kembali ke tempatnya semula. Di Lere. Dan ada juga kemarin terkait permasalahan di CPM. Itu ada permasalahan perusahaan tidak menyanggupi untuk membuka TPS di sana. Jadi membangun TPS di sana jadi kembalikan seperti semula. Nah, permasalahan seperti itu yang memang kita analis bahwa itu memang sulit dilakukan. Nah, untuk soal tidak optimalnya pendistribusian formulir pemberitahuan ke masyarakat itu apa yang menjadi akar masalahnya? Nah, untuk pemberitahuan kemarin yang jadi salah satu jadi permasalahan bahwa waktunya sangat singkat. Jadi perekrutan PTPS yang bertugas nantinya untuk
untuk mendistribusikan C pemberitahuan itu sangat terbatas, cuma 2 hari. Efektifnya 1 hari lebih. Karena habis mereka dilantik, mereka akan mengikuti BIMTEK dan lain sebagainya sehingga bisa berkurang di C pemberitahuan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ditemukan bahwa kebanyakan masyarakat di Kota Palu tidak dapat ditemui itu sekitar 4.000. Oke. 4.000 C pemberitahuan. Nah, cuma yang jadi catatan cuma jadi catatannya KPU terhadap masyarakat bahwa C pemberitahuan itu jumlahnya sekitar 6.000 yang tidak terdistribusi. 6.000 tidak Ya, terdistribusi. dari 21.000 jumlah pemilih, 210.000. 6.000 berarti sekitar 150.000 yang terdistribusi. Oke. Kalau itu dihitung itu sudah mencapai 80% daripada yang datang, pemilih yang datang. Berarti kalau karena faktor C pemberitahuan mereka tidak datang itu sudah 80% terdistribusi. Tapi bukti kenyataan bahwa yang datang ke TPS itu cuma 60%. Jadi ada 20% orang yang mendapatkan C pemberitahuan tapi tidak datang ke TPS. Oke. Itu kesimpulan. Nah, Pak Rem, ini satu poin lagi yang kita bahas ini. Ini kan menyangkut divisi yang Bapak saat ini Bapak ampu lah, kita bisa sebut sebagai seperti itu. Nah, saat ini apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak beserta staf-staf Bapak di sekretariat dalam mengisi kegiatan-kegiatan pasca tahapan pemilu dan pilkada? Nah, ya tentunya di divisi sendiri atau di subbagian saya sendiri itu di non tahapan ini sangat sangat berperan penting dalam tidak usah terus saya terus kan dulu. Halo. Tidak bisa, Pak. Halo, telepon dari keluarga.